Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Kudus dari Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 35. Yesus bersabda, "Diam, keluarlah daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Yesus mengajar di daerah itu pada hari Sabat. Penduduk Kapernaum takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Namun Yesus menghardiknya. Sabda Yesus, "Diam, keluarlah darinya." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, keluar dari orang itu dan tidak menyakitinya. Semua orang takjub. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, penuh wibawa dan kuasa. Ia memerintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun taat." Berita tentang Yesus itu tersebar ke berbagai daerah. Saudara-saudara terkasih, perikop yang dibacakan pada hari ini dimulai dengan karya Yesus di Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Apakah ada yang istimewa dengan tempat ini? Mungkin saja ada, tetapi bukan Kapernaum itu sendiri yang hendak ditonjolkan. Perikop hari ini hendak menyampaikan bahwa sabda Yesus yang disampaikan penuh kuasa. Ada orang yang punya kemampuan berbicara sehingga menarik orang. Ada yang pandai ilmu pengetahuannya sehingga orang menjadi percaya. Ada orang yang punya mulut manis sehingga orang mengikuti kemana maunya. Pengajaran Yesus membuat orang Kapernaum takjub. Karena Yesus tidak sekedar menarik, pandai, manis, tetapi penuh kuasa. Apa yang dimaksudkan dengan penuh kuasa? Yesus tidak hanya memahami ucapannya seperti seorang ahli ilmu pengetahuan, tetapi Yesus benar-benar bisa mewujudkan apa yang dikatakannya itu. Yesus berkuasa atas hidup dan alam semesta, karena Yesus adalah Allah Putra. Badai di danau menjadi tenang, orang mati menjadi hidup, orang sakit bertahun-tahun menjadi sembuh, iblis pergi dari tubuh orang. Tidak ada manusia yang memiliki kuasa seperti Yesus. Manusia berkuasa atas manusia lain karena memiliki pangkat, jabatan, uang, status, sehingga orang lain menurut atas yang diperintahkannya.
Namun orang Yahudi belum bisa memahami kuasa yang dimiliki Yesus itu. Mereka hanya bisa memahami bahwa Yesus adalah manusia biasa yang saudara-saudarinya tinggal bersama mereka. Saudara-saudara terkasih, orang Yahudi yang mengakui Musa sebagai pembuat hukum bagi kehidupan tidak bisa memahami kuasa Yesus. Justru orang yang kerasukan setan yang mengenali Yesus sebagai Allah Putra. Orang itu berkata dengan suara lantang, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret." Sebagai orang Yahudi, orang yang kerasukan itu hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret. Tetapi setan yang merasuki orang itu mengenali jati diri Yesus yang sebenarnya. "Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Karena mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah, maka setan itu ketakutan, sehingga mengira bahwa Yesus hendak membinasakan mereka. Nampaknya setan sadar bahwa Yesus berkuasa atas keberadaan mereka. Ada baiknya kita beriman akan Yesus sebagai Putra Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita, dan tidak melawan atas kuasa Yesus itu. Iman sebenarnya adalah pengakuan atas kuasa Yesus. Banyak orang tidak beriman dengan mencari kuasa-kuasa selain kuasa Yesus. Ada yang mengandalkan akal budinya, kecerdasan otaknya, kemampuannya meramal masa depan, dan kekuatan tubuhnya. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang dipercaya dihuni makhluk-makhluk yang bisa memberi kita kekuatan dan kekuasaan atas apa yang kita ingini, walaupun kita harus berkorban untuk mendapatkannya. Saudara-saudara terkasih, ketakutan setan yang merasuki orang itu sungguh terbukti. Yesus dengan kuasa kealahannya bersabda, "Diam, keluarlah darinya." Siapa yang mampu menolak kuasa Yesus? Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak dan keluar dari orang itu. Betapa dahsyat kuasa Yesus! Jika seorang manusia memerintah orang lain, maka perlu waktu untuk mewujudkannya. Namun perintah Yesus langsung ditaati oleh setan. Ketika Tuhan menghendaki seorang manusia untuk hidup di dunia ataupun untuk mati, maka pada saat itu orang itu lahir atau hidupnya berhenti. Pemazmur menuliskan demikian, "Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabit. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering." Seperti itulah kuasa Tuhan atas hidup manusia. Orang Yahudi yang melihat langsung pengusiran setan itu takjub akan hebatnya perkataan Yesus yang penuh wibawa dan kuasa. Roh-roh jahat pun taat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih percaya kepada kekuatan manusiawi dan duniawi kita? Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada kuasa Yesus?
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, begitu bodohnya kami yang percaya bahwa kami mampu mengurus hidup kami di dunia ini dengan akal budi dan tubuh kami yang sebenarnya tanpa daya. Tambahkanlah iman akan Yesus yang berkuasa atas hidup mati kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.